SMA, SMK ya. Di SMP juga bisa. Tapi kalau di SD kayaknya belum. Belum. Iya. Yang satu. Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu yang baru masuk. Mungkin nanti saya admit ya. Oke, ini masih muda-muda ya. Jadi masih semangat ya, biarpun udah lulus sarjana tapi saya salut melanjutkan lagi ke penyetaraan. Karena memang di PGSD itu peluang tinggi ya di menjadi PNS itu sangat tinggi. Alhamdulillah alumni kami juga kemarin udah ada 4, namun belum pengumuman resmi belum, tapi insya Allah ada 4 yang lolos CPNS. Ya mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak yang lain alumni. Ya karena saya juga memang membentuk ini grup kemarin bahas soal CPNS ya, alhamdulillah itu yang lolos ya ikut grup saya. Tapi ya mungkin pengaruh dari grup itu sedikit, tapi ya sedikit banyak membantu. Ya nanti teman-teman juga kalau nanti mau tes CPNS bisa latihan di grup bahas CPNS ya sebagai admin, nanti bisa gabung ya. Mungkin nanti di 2021 ada pembukaan lagi seperti itu. Oke, kita mulai saja. Ini dibatasi menjadi 40 menit ya sejak tadi karena memang gratisan. Gimana? Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk suara mungkin hanya saya. Silahkan suara di Zoom teman-teman di ini ya, stop dulu. Nanti kalau di diskusi kalau mau ada yang bertanya silahkan diaktifkan biar jelas ya kedengarannya suara saya. Itu yang masih ada suaranya siapa itu? Oke. Untuk berikutnya yaitu pengantar ke pramukaan ya. Nah, ini himne pramuka. Himne pramuka ya. Ini lagu ya, nanti aja kalau tatap muka. Yang pertama yaitu gerakan pramuka ya. Gerakan pramuka adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda Indonesia ya, atau nama organisasi pendidikan luar sekolah yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi ini nama organisasinya ya. Oke, yang berikutnya itu pramuka. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam kepramukaan serta mengamalkan Satya Dharma Pramuka. Jadi di sini pramuka orangnya ya. Kalau tadi gerakan pramuka itu organisasinya, sebuah organisasi. Misalnya kalau tingkat paling bawah, misal di sekolah, itu gugus depan seperti itu. Berikutnya dalam pramuka ada keanggotaan. Yang pertama ada anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda itu biasanya peserta didik ya, sekolah, anak sekolah dari SD sampai perkuliahan.
terdiri dari golongan siaga, penggalang, penegak, pandega, dan saka. Yaitu saka itu peminatan lah, peminatan di golongan penegak atau pandega. Anggota dewasa terdiri dari pembina pramuka, pelatih pembina, pamong saka, instruktur, pimpinan saka, andalan, dan anggota mabi. Oke, akan saya jelaskan satu persatu untuk anggota. Yang pertama yaitu siaga. Mungkin udah pada tahu ya, siaga itu berarti siswa SD yang usianya 7-10 tahun. Untuk istilah barung ya, barung yaitu minimalnya 5 ya, maksimalnya 10. Untuk perindukan terdiri dari 2 sampai dengan 4 barung. Untuk kecakapan pramuka siaga itu melewati pengujian ya, yaitu ada syarat kecakapan umum atau SKU. Yang pertama ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata ya. Mestinya idealnya ya diuji ya. Kadang untuk sekarang ini ada yang udah ditempel saja tanpa diuji karena mau kegiatan sehari udah tempel langsung 3 yang siaga tata ya, mestinya seperti itu diuji dulu lah baiknya. Penggalang, anggota penggalang siswa SD yang usianya 11 sampai 15 tahun ya. Satu regunya terdiri dari ini SMP pun masuk ya kalau 15 tahun ini. Jadi SD biasanya kalau 11 tahun itu kelas 3 ya, kelas 3 kelas 4 apa kelas berapa ini usia 11 tahun ya, dan sampai 15 tahun juga masuk berarti siswa SMP. Satu regu terdiri dari 5 sampai dengan 10 anggota, dan satu pasukan terdiri dari 2 sampai 4 regu. Jadi untuk di penggalang ini udah satuan terpisah, beda dengan di siaga. Kalau siaga masih menggabung ya, putra-putrinya masih digabung. Namun untuk penggalang udah terpisah, putri-putri dan putra-putra. Untuk kecakapan penggalang diperoleh melewati pengujian syarat kecakapan umum SKU, ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Nah ini juga kenyataan, kadang ada yang memang tidak diuji udah dipasang tiba-tiba langsung 3, 2 seperti itu, penggalang rakit, penggalang terap. Ya bagusnya sih diuji dulu pas misal latihan pramuka gitu. Berikutnya penegak. Untuk penegak usianya antara 16 sampai 20 tahun. Satu sangga terdiri dari 5 sampai 10 anggota, satu ambalan 2 sampai 4 sangga. Jadi kalau yang memang anggotanya banyak, misalnya di sekolah, di SMA sederajat, ya bisa sangga atau ambalannya bisa lebih dari 1 seperti itu. Misalnya udah sampaikan berarti kalau 4 sangga misal maksimal berarti 40 anggota satu ambalan. Bisa kalau memang lebih dari 40 bisa 2 ambalan seperti itu. Oke. Jelas di penegak pun udah satuan terpisah, putri-putri dan putra-putra. Untuk kecakapan pramuka penegak diperoleh melewati pengujian SKU. Kalau yang penegak tamu tidak ya, langsung diterima saja menjadi, ketika masuk biasanya ada penerimaan tamu penegak, terus udah langsung menjadi anggota penegak secara otomatis. Ini tidak melewati pengujian. Namun untuk penegak bantara dan laksana ini melalui pengujian. Udah rata-rata saya perhatikan di sekolah-sekolah untuk penegak ketika menjadi penegak bantara ataupun penegak laksana
mereka melakukan pengujian ya. Biasanya di dalam melaksanakan kemah, terus di sana ada pengujian SKU. Pandega ini usia perkuliahan ya, di S3IP pun ada ya Racana. Ini usianya yaitu 21 sampai 25 tahun ya. Anggota Pandega yang tergabung dalam satu kelompok jumlah maksimal 30 orang dan disebut satu reka ya. Satu Racana berarti 2 sampai 4 reka. Kecakapan pramuka Pandega ya melewati pengujian ya SKU. Pandega tamu tidak usah melewati pengujian dan anggota Pandega pun tidak. Nah, yang ada pengujian ini Pandega atau sering mereka menyebut dengan Pandega Tama. Oke. Berikutnya Saka. Saka ini yaitu merupakan wadah pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada pramuka penegak dan pandega ya dalam bidang tertentu sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini ada beberapa saka ya yang saya sampaikan. Di sini ada saka bahari bidang kelautan. Terus ada saka bayangkara. Ini kerjasama dengan Polri ya, biasanya kalau di tingkat kecamatan ya Polsek, di kabupaten bisa kerjasama dengan Polres. Terus ada saka dirgantara, ini kepesawatan ya, pesawat pangkalan udara ya biasanya. Terus ada saka wirakartika, yaitu kerjasama dengan TNI ya, kalau di kecamatan mungkin bisa kerjasama dengan Koramil, terus di kabupaten bisa dengan Kodim ya. Berikutnya untuk kerjasama di kehutanan ada saka wanabakti ya. Terus yang kerjasama dengan bidang kesehatan yaitu saka bakti husada ya. Ada juga saka kencana ya. Saka kencana ini kerjasama dengan Badan Keluarga Berencana Nasional ya, BKKBN. Terus ada lagi saka Taruna Bumi ya, ini bekerjasama dengan Dinas Pertanian atau kegiatan pembangunan pertanian. Untuk di daerah Majenang mungkin yang ada dari yang ini saya paparkan, Majenang dan Salem lah atau sekitarnya, saka bayangkara ada ya, di Salem ada, saka wirakartika ada, di Majenang ada, sama saka bakti husada ada ya, kesehatan biasanya puskesmas atau ketika di kabupaten ya kerjasama dengan rumah sakit umum ya. Terus Taruna Bumi ada Majenang. Kalau Salem saya belum pernah dengar atau lihat ya, atau mungkin ada tapi saya yang tidak tahu. Ada saka kencana juga ada. Mungkin untuk yang bahari dan dirgantara daerah Majenang belum ada. Mungkin kalau di tingkat di daerah kabupaten di Cilacap ya ada, mungkin karena ada di sana laut. Di Brebes juga, Brebes ya, di pesisir utara, pantai utara kan ada laut ya ada. Terus di Gantara mungkin saya dengar di Cilacap ada bandara apa tidak. Kalau ada bandara bisa ini ya, saka dirgantara bisa masuk. Oke. Pembina ya, pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka ya, ini sebagai tadi anggota dewasa ya yang melakukan proses pembinaan bagi anggota muda. Untuk usia pembina siaga itu minimal 21 tahun dan pembantu pembina siaga minimal 17 tahun.
Usia pembina penggalang minimal 21 tahun dan pembantu pembina penggalang minimal 20 tahun. Usia pembina penegak minimal 25 tahun dan pembantu pembina penegak minimal 23 tahun. Usia pembina pandega minimal 28 tahun dan pembantu pembina pandega minimal 26 tahun. Syarat menjadi pembina itu udah KMD dan KML ya. Jadi KMD terus pemantapan minimal 6 bulan dan KML pemantapan minimal 6 bulan. Memperoleh pita dan selendang mahir sebagai tanda kesanggupan untuk membina sepanjang hidupnya. Jadi kemarin dulu STKIPOM pernah melaksanakan KMD dan KML. Saya lupa tahunnya ya, kalau nggak salah 2017 apa 2018 saya lupa. Alhamdulillah pesertanya banyak. Dan nanti pun kalau memang saya harapkan yang belum KMD ya, karena baru KMD saja itu masih secara akreditasi itu masih kategori pembantu pembina pramuka yang memang udah termasuk pembina pramuka yang udah KMD dan KML ya, seperti itu. Tapi lah minimal KMD lah ya, minimalnya KMD dan nanti akan bisa digunakan ketika membina di sekolah seperti itu. Apalagi ketika Anda nanti jadi PNS ya. Jadi ketika jadi PNS terus jadikan pembina kan, kalau memang udah punya ijazah KMD kan enak gitu, nggak usah repot-repot lagi untuk kursus. Ya nanti kita biasanya bulan Desember ini biasanya. Pelatih pembina ya. Ini merupakan pembina pramuka yang memenuhi persyaratan melatih ya, telah mengikuti kursus pelatih dan memiliki pengabdian tambahan karena memiliki keahlian untuk melatih pembina pramuka. Untuk menjadi pembina pramuka ada 2 jenjang yang perlu diikuti. Yang pertama kursus pelatih pembina pramuka tingkat dasar. Ini untuk khusus yang membina KMD. Dan kursus pelatih pembina pramuka tingkat lanjutan. Dan ini kalau memang udah kursus pelatih tingkat lanjutan bisa melatih KML ya. Saya ini baru KML ya, mudah-mudahan nanti bisa kursus pembina pramuka tingkat dasar lah seperti itu. Oke. Pamong Saka, instruktur Saka dan pimpinan Saka. Pamong Saka ini merupakan pembina pramuka mahir untuk penegak atau pandega yang memiliki minat dan kegemaran pada satu bidang kesakaan. Usianya 30 sampai 50 tahun ya. Untuk instruktur Saka ini boleh memang udah mahir penegak atau di sini maksudnya boleh memang udah kursus KMD dan KML ataupun tidak, nggak apa-apa. Yang penting seseorang ini memiliki perhatian pada pembinaan kaum muda. Misal dia ahli di bidang kesehatan, tapi dia belum KMD, belum KML, boleh ya. Dia sebagai instruktur Saka. Misal untuk Saka, misal di Saka Wirakartika TNI, ya kan nanti instruktur bisa dari anggota TNI, terus di Saka Bayangkara bisa dari anggota Polri ya, Polsek seperti itu. Jadi tidak diwajibkan di sini KMD dan KML ya, karena sesuai memang ahlinya. Misal di kehutanan ya, jadi misal perhutani ya, berarti kerjasama dengan perhutani, berarti Saka di sana ya, seperti itu. Oke, minimal usianya 28 tahun ya. Pimpinan Saka adalah badan kelengkapan kuartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka yang bersangkutan serta memberikan bantuan, fasilitas dan dukungan lainnya. Untuk andalan ya di sini ya, yang dapat diandalkan ya, perilakunya dapat diteladani, memiliki kesanggupan untuk memajukan gerakan pramuka, tidak mencari hidup dalam gerakan pramuka. Jadi di sini tidak mencari kesejahteraan. Jadi niatnya untuk menjadi andal pramuka karena ingin kaya
karena ingin sukses, tidak ya. Jadi di sini tidak mencari hidup dalam gerakan pramuka. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi ya tentang kepramukaan dan gerakan pramuka, atau memiliki akses untuk bisa menjamin kelangsungan hidup gerakan pramuka. Berikutnya ada MABI. Ya, ini badan yang menghimpun tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah yang mempunyai perhatian dan atau terkait dengan kepramukaan. Ya, di sini biasanya yang sepuh-sepuh, yang anggotanya yang udah pensiun ya, yang memang tadinya memang aktif di pramuka sewaktu muda, sewaktu dewasa, seperti itu. Ya, biarpun tidak aktif ya karena memang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh yang lain aktif mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pramuka, ya nggak apa-apa, bisa masuk ke MABI ya, seperti itu. Yang ketiga, kepramukaan ini atau scouting adalah segala sesuatu yang terkait dengan hidup dan kehidupan pramuka atau segala jenis kegiatan anggota gerakan pramuka. Biasanya di alam terbuka ya, permukaan kebanyakan. Makanya kan ini diambil dari SC dan outing, out, luar ya. Kegiatan luar. Kegiatan kepramukaan menggunakan outdoor activity ya di alam terbuka dengan harapan memperoleh nilai formal dan material. Jadi formal ini ya membentuk watak yang bagus ya, pembentukan watak, terus nilai materialnya nilai kegunaan praktisnya ya, life skill. Fungsi kepramukaan bagi peserta didik sebagai permainan ya, yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Jadi kalau di kepramukaan tidak ada permainan, kurang asik ya, ya tidak lengkap lah, seperti itu. Jadi permainan yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Untuk pembina itu sebagai pengabdian ya, itu kita diniatkan pengabdian. Kalau kita jadi pembina yang mengabdi ya, tanpa berharap mendapatkan imbalan atau aja yang lain, honor dan sebagainya ya. Untuk masyarakat sebagai alat pembinaan dan perkembangan generasi muda. Kepramukaan merupakan pelengkap pendidikan sekolah dan pendidikan dalam keluarga ya, untuk mengisi kebutuhan peserta didik yang tidak terpenuhi oleh kedua lingkungan pendidikan. Kepramukaan mengembangkan pengetahuan, minat, serta bakat yang dimiliki peserta didik. Ini tambahannya ya. Pelengkap pendidikan sekolah ya, ekskul seperti itu. Dan pendidikan dalam keluarga melengkapi. Jadi ada pendidikan di sekolah dan ada pendidikan dalam keluarga. Pramuka ini melengkapi di sekolah dan di keluarga. Yang tidak ada di sekolah dan yang tidak ada di keluarga dilengkapi oleh kepramukaan. Tujuan dari kepramukaan jelas mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian, dan berbudi pekerti luhur. Berbudi luhur yang isinya ya tinggi moral, spiritual, kuat mental, sosial, intelektual, emosional, dan fisiknya, serta tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya, dan kuat dan sehat jasmaninya. Oke. Sifat kepramukaan ada 3, nasional, internasional, dan universal. Nasional, penyelenggaraan kepramukaan untuk kepentingan nasional bangsa, jadi untuk skala nasional ya. Internasional, dalam kepramukaan dikembangkan rasa bersaudara dengan sesama pramuka di dunia dengan sasaran akhir ya, terciptanya perdamaian dunia. Jadi diharapkan adanya pandu dunia ya, internasional, pramukaan internasional, sifatnya untuk internasional, yaitu tercipta perdamaian dunia ya, dan dengan satu dengan yang lainnya ya, sesama anggota pramuka kan saling menghormati, saling menyayangi ya. Kalau nggak salah ya, keanggotaan pramuka untuk ke internasional untuk Indonesia memang paling banyak ya, mungkin nanti bisa di cross check ya, barangkali saya salah, sekitar 25 juta kalau nggak salah ya, lebih bahkan seperti itu.
Berikutnya untuk universal, semua organisasi pramuka di dunia itu menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang merupakan ciri khas dari pramuka itu sendiri, organisasi pramuka itu sendiri. Jadi semuanya sama, ya, baik di negara luar negeri itu sama, menggunakan prinsip dasar kepramukaan. Kepramukaan dalam kegiatan ya haruslah memperhatikan 3 viral. Yang pertama modern, asas manfaat, dan asas taat pada kode kehormatan. Modern jadi selalu mengikuti perkembangan yang ada. Ya misal jenis permainan ya yang berkembang sekarang. Atau misal di api unggun ya harus bervariasi, yang itu terus. Jadi variasi api unggun, bagaimana pentas seninya, bagaimana permainan, bagaimana ya kegiatan di lapangan, acara di mencari jejak wide game-nya bagaimana, ya seperti itu. Ya harus selalu mengikuti perkembangan. Asas manfaat, kegiatan yang memperhatikan manfaatnya bagi peserta. Jadi kalau memang tidak bermanfaat jangan, ya yang benar-benar bermanfaat saja. Ya makanya ya setiap semester atau 3 bulan ya ada evaluasi ya kegiatan program-program misalnya di kepramukaan ini kurang bermanfaat, ini manfaat, dipertahankan, dilanjutkan, diperbaiki, seperti itu. Jadi, oh ini kurang manfaat, ada manfaatnya tapi kurang, seperti itu. Jadi harus mengikuti asas manfaat. Yang ketiga ada asas taat pada kode kehormatan ya, sehingga akan mendapat mengembangkan watak atau karakternya, jelas. Jadi kode kehormatan ya, secara etika, ya etika harus benar-benar ada ya, seperti itu. Biar karakter ya dipupuk dari bawah, dari sejak kecil ya, jadi ada seperti itu, udah terpupuk dengan baik. Oke, terakhir untuk menyusun kegiatan kepramukaan, para pembina pramuka harus memahami dengan sungguh-sungguh ya apa dan bagaimana kepramukaan itu ya. Pramukaan itu apa, seperti itu. Tahu bagaimana pramukaan itu, apa sih kepramukaan itu harus tahu, harus paham. Yang diinginkan para peserta didik juga harus tahu. Peserta didik maunya apa ya harus tahu ya. Terus sehingga akan terjadi proses pendidikan yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Ya seperti buat program, ya diskusi dulu. Kalau mungkin dari siaga, penggalang, program. Kalau penegak mah malah udah. Untuk pembina hanya berperan sedikit lah di sananya, berapa persen lah. Biasanya lebih mandiri ya, penegak pandega itu udah mandiri. Untuk yang penggalang ya masih perlu banyak ikut serta atau peran serta dari pembina ya. Untuk siaga, penggalang itu masih banyak porsinya. Ya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Karena ini Zoom meeting 1 menit lagi, ya nanti kita dilanjut di WA group, oke?